Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Teman-teman, coba deh kalian bayangkan suasana seperti ini. Kalian lagi nongkrong nih bareng teman-teman yang lain. Terus, salah satu dari mereka bilang, "Guys, literally capek banget. Tapi kayaknya worth it deh. Soalnya vibes-nya tuh seru banget." Pernah dengar kalimat seperti itu? Atau mungkin kalian sendiri yang sering ngomong seperti itu? Fenomena seperti ini sudah jadi hal yang lumrah di kalangan anak muda zaman sekarang. Campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sering disebut kode mixing. Kini terdengar di mana-mana, di sekolah, kampus, kantor, bahkan di media sosial. Namun, pernahkah kita berpikir, kenapa sih hal seperti ini bisa terjadi? Bahasa Indonesia sejatinya adalah bahasa pemersatu bangsa. Bayangkan, dari Sabang sampai Merauke, kita punya ratusan bahasa daerah dan juga suku bangsa. Tapi, hanya satu bahasa yang bisa membuat kita saling memahami, yaitu bahasa Indonesia tentunya. Namun, di era globalisasi dan digitalisasi seperti sekarang, posisi bahasa Indonesia sedang mengalami tantangan besar. Generasi muda yang seharusnya menjadi penjaga dan penerus bahasa, justru mulai nyaman menggunakan bahasa campuran. Bukan karena mereka tidak cinta bahasa Indonesia, tapi karena lingkungan komunikasi mereka telah berubah. Coba deh kalian perhatikan media sosial. Mulai dari caption di Instagram yang sering menggunakan bahasa Inggris, konten TikTok yang memakai istilah asing supaya terlihat lebih keren. Bahkan, sekarang banyak yang merasa kalau berbicara dengan bahasa Indonesia baku itu terlalu kaku dan kurang gaul. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pergeseran ini. Pertama, pengaruh globalisasi dalam media sosial. Informasi dari luar negeri sangat mudah diakses. Lagu-lagu, film, dan influencer internasional membuat istilah asing cepat masuk ke kehidupan kita. Misalnya, kata random, mood, craze, vibe kini terasa lebih akrab dibanding padanannya dalam bahasa Indonesia, seperti acak, suasana hati, atau suasana. Kedua, gaya hidup modern yang serba cepat. Bahasa campuran sering dianggap lebih praktis dan ekspresif. Kata baper misalnya. Kata tersebut muncul karena anak muda ingin menyampaikan emosi dengan cara yang singkat, lucu, dan mudah dipahami sesama mereka. Ketiga, kurangnya minat generasi muda dalam mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pasti banyak dari kita yang merasa bahwa pelajaran bahasa Indonesia itu terlalu teoritis, membahas ejaan, kalimat efektif, atau paragraf deduktif, tanpa menunjukkan bagaimana bahasa itu hidup dan digunakan dalam konteks nyata. Tapi, apakah pergeseran ini selalu buruk? Tidak juga. Dalam ilmu linguistik, bahasa memang bersifat dinamis. Artinya, bahasa akan selalu berkembang mengikuti zaman dan kebutuhan penuturnya. Namun, yang perlu kita waspadai adalah ketika pergeseran ini membuat kita kehilangan kemampuan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, terutama dalam konteks formal. Coba deh bayangkan, jika suatu saat generasi muda tidak lagi mampu menulis surat resmi, membuat laporan ilmiah, atau bahkan berpidato dalam bahasa Indonesia yang baik, maka yang hilang bukan hanyalah kemampuan berbahasa, tapi juga jati diri bangsa. Bahasa adalah identitas. Kalau kita kehilangan rasa bangga terhadap bahasa sendiri, maka perlahan kita kehilangan bagian dari keindonesiaan kita. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak perlu menolak penggunaan bahasa asing, karena di dunia global, kemampuan multibahasa justru penting. Tapi, kita juga harus menjaga keseimbangan. Gunakan bahasa Indonesia dengan bangga di ruang publik, di media sosial, dan dalam karya kita. Perlakukan bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, tapi
sebagian dari kebanggaan nasional. Kita bisa saja memulai dari hal kecil, seperti menulis caption di media sosial dengan bahasa Indonesia yang baik, menghargai karya sastra lokal, dan berani menunjukkan bahwa bahasa kita pun bisa terdengar keren, elegan, dan modern tanpa kehilangan maknanya. Jadi teman-teman, mari kita sadari bahasa Indonesia tidak akan bilang begitu saja, tapi masa depannya tergantung pada kita. Generasi muda yang menggunakannya setiap hari, kalau bukan kita yang menjaga dan mencintainya, siapa lagi kan? Mungkin sekian aja argumenku pada video kali ini. Terima kasih semuanya telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melaporkan hasil dari video kampanye saya yang berjudul Pergeseran Bahasa Indonesia di Kalangan Muda. Video kampanye tersebut saya upload pada tanggal 13 Oktober dan jangka waktu kampanye yang saya lakukan yaitu dari 13 Oktober hingga 17 Oktober. Pada video tersebut saya berharap anak muda zaman sekarang bisa mengerti bahwa bahasa Indonesia juga bisa menjadi bahasa yang gaul di era zaman sekarang. Dan juga kita tidak apa menggunakan bahasa asing, tapi seperlunya saja, dan kita harus tahu di mana tempat yang pas untuk kita menggunakan bahasa asing tersebut. Video kampanye saya tersebut sudah ditonton oleh 36 orang dan mendapat 6 suka dan juga 9 komentar. Kesalahan saya dalam video tersebut yaitu pertama, durasi kampanye saya yang terlalu singkat hingga kurangnya responden dan juga kurangnya penonton. Yang kedua, pada awal video saya salah menggunakan kalimat untuk pembuka yang harusnya selamat datang, tapi saya menggunakan bahasa Inggris yang berupa kata welcoming dan juga kurang ada animasi-animasi ataupun seperti penerapannya di dunia asli. Keempat, karena kurangnya promosi dan video saya yang kurang menarik, video tersebut tidak tersebar luas dan akhirnya tidak mendapat banyak responden. Jadi hanya beberapa saja yang menonton dan hanya beberapa saja yang mengomentari video tersebut. Kelima, pada video tersebut saya tidak menambahi perkenalan diri saya secara lisan, hanya berupa pengenalan secara tulisan yang ada di awal video. Itulah beberapa kekurangan dari video saya yang membuat video saya itu kurang disukai oleh beberapa penonton. Dan juga dari video saya kemarin saya memiliki beberapa tanggapan positif dari teman-teman penonton saya. Seperti contohnya dari komentar dari Mbak Nadifa 1274, yaitu yang berisi bermanfaat sekali. Terima kasih informasinya Kak. Dan juga contohnya dari ini_7 yang menyatakan sangat bermanfaat sekali untuk anak muda sekarang. Terima kasih informasinya. Dan juga ada beberapa komentar positif dari teman-teman lain seperti ini. Sekian kurang lebihnya hasil dari kampanye saya kemarin. Dan dari hasil kampanye saya kemarin, saya jadi berevaluasi terhadap kampanye yang akan saya lakukan ke depan nanti, agar hasil dari kampanye tersebut tersampaikan oleh banyak penonton dan juga dari kampanye tersebut bisa mempengaruhi banyak orang. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.